Ayul amal khairun. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Aku tak bisa bersedekah karena tak ada harta. Aku tak bisa menolong agama Allah dengan tanda tangan karena aku bukan penguasa, aku bukan polisi, aku bukan tentara, aku bukan pejabat, aku rakyat jelata. Dengan apa amal yang paling baik? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bizikrillah, menyebut Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Pak Ustadz, tolong kasih saya zikir doa. Kenapa Pak? Bini saya merepet aja Pak Ustadz. Tak usah dilawan, nikmati saja. Bapak yang merasa mendengar menderita, mendengar repetan istri, tanyakan sama orang yang mau menikah berkali-kali ditolak, yang tak jadi-jadi nikah, atau dia pernah nikah istrinya meninggal sekarang belum juga dapat jodoh. Itu dia berdoa sama Allah, ya Allah, andai kau kirim tukang repet 24 jam tak apa-apa, asalkan bebini. Iya Pak Ustadz, tapi nggak tahan nanti saya mendengarnya. Tak usah didengarkan, sibukkan dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kuat suara dia, kuatkan pula. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi terbang si burung dara, hinggap di dahan pohon mempelang. Dari bunyi sambutan suara, nampaknya jamaah ini belum makan malam. Betul. Yang belum makan malam jangan khawatir, tuh makanan banyak. Silakan habiskan, makan sendiri, bayar sendiri. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang ini kita berada di bulan Mei. Saya kalau ditanya, Ustadz apalah arti bulan Mei? Maybe yes, maybe no. Kalau bulan Januari Pak Ustadz, Januari nama patung, mukanya dua, satu ke muka, satu ke belakang, namanya patung Januari. Datang kaisar, namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Dia membuat kalender. Diambilnya lah patung yang berkepala dua, muka ke depan, muka ke belakang ini, dijadikannya sebagai nama bulan yang pertama. Karena bulan pertama itu menghadap masa lalu 2023 dan menghadap masa depan 2025. Ustadz, Desember, November, Oktober, tak tahu saya artinya. Yang jelas dulu waktu kecil, Oktober, November, Desember menampung ember karena hujan. Sekarang udah berubah cuaca. Bulan Mei pun hujan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi kalau bulan-bulan Arab, bulan Hijriah, bulan Islam ini mengandung makna yang luar biasa. Betul? Apanya yang betul? Bulan Ramadan. Ramadan artinya panas. Mengapa disebut bulan itu panas? Karena kalau kita punya tongkat besi terkubur di dalam tanah, bekarat karena di dalam tanah ada zat asam, diambil ke atas, bagaimana cara merontokkan, menanggalkan, melepaskan karatnya?
bakar di api unggun yang panas. Setelah dibakar di api unggun yang panas, pukulkan ke lantai, maka copotlah karat-karatnya. Dan kita sudah keluar dari Ramadan yang panas. Mata bekarat dosa, lepas. Telinga bekarat dosa, lepas. Otak bekarat dosa, lepas. Mulut bekarat dosa, lepas. Begitu karat-karat ini lepas dari badan, maka kita keluar dari Ramadan macam bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Ini yang di hadapan saya ini bayi-bayi semuanya. Memang umur segini lagi lucu-lucunya memang. Kenapa Ustadz bilang bayi? Udah bercabang kumis kami Pak Ustadz. Karena bersih dari dosa-dosa. Bertamu kita ke rumah orang, Ustadz tolonglah pegangkan anakku nih Ustadz. Kita pun pegang. Begitu kita pegang, terkencing dia. Apa kata tuan rumah? Mohon maaf ya Pak Ustadz, terkencing pula anak saya. Apa kata Ustadz? Betuah anak kau ini. Saya pun yang memegang nih beruntung pula. Mungkin tak lama lagi punya anak pula saya lagi. Begitulah senangnya orang menggendong bayi. Kenapa orang tak marah dikencingi bayi? Karena bayi tak berdosa. Coba kalau bapaknya yang terkencing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah semua yang hadir di hadapan saya ini semua sudah bersih dari dosa-dosa insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa bersih dari dosa Pak Ustadz? Karena kita sudah melewati Ramadan. 11 bulan silap, salah, khilaf, dosa. Setiap malam Ramadan, Allahumma ya Allah, innaka afun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Tarawih, witir, tahajud. Al-Khalifatul Awal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Tak ada yang menjawab. Syiah berarti ini. Itulah beda ahlus sunnah wal jamaah sama kelompok ahlul bid'ah dolalah. Kenapa kalian habis tarawih itu pakai Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman? Untuk membedakan ahlus sunnah dengan Syiah. Itu cara ulama ahlus sunnah. Al-Khalifatus Tsani Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Baru berdatangan orang ahlus sunnah. Karena orang itu anti betul dengan Abu Bakar dan Umar. Setiap selesai sholat diangkatnya tangan, nama doanya doa laknat sonamai Quraisy, doa melaknat dua berhala Quraisy. Yang dimaksudnya dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan tahu orang nih, Abu Bakar dan Umar, mereka laknat semua. Alhamdulillah kita masih terjaga lewat tarawih itu. Mudah-mudahan sampai hari kiamat Pulau Kundur dijaga Allah dalam ahlus sunnah wal. Saya sedang berada di Pulau Kundur. Dari Pekanbaru naik mobil ke Pangkalan Kerinci. Dari Pangkalan Kerinci naik sampan menelusuri Sungai Kampar, terus sampai ke Pulau Mendol. Selepas Pulau Mendol menyeberang, sampailah namanya Pulau Kundur. Oh tadi Ustadz jalur itu? Enggak, saya pesawat. Kenapa Ustadz cerita begitu? Mana tahu ada orang yang tak tahu di mana Pulau Kundur itu Pak Ustadz. Dari Pekanbaru menelusuri jalan tengah Sumatera sampai ke Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci, nampak Sungai Kampar, berhenti, terus kalau selamat melewati Bono. Habis itu lanjutkan sampai ke Pulau Mendol, Penyalai. Teruskan sampailah ke Pulau Kundur yang cantik dan indah luar biasa. Adapun jumlah penduduknya 90.000 orang. Kecamatannya 3.
Dan saya sekarang sedang berada di depan kantor camat Kundur Barat. Ustaz Somad kok tahu kecamatannya 3 jumlahnya 90.000? Ku tanya Pak Bupati tadi. Berapa penduduk sini Pak Bupati? 90.000 kata Bupati. Saya hitung, oh beberapa TPS itu. Berapa kecamatan Pak Bupati? Ada 3 kecamatan. Oh ya, udah bisa dibaca ya. Semangat pemilihnya bagaimana? Oh mantap Pak Ustaz, militan ini orang-orangnya. Karena masyarakat kita ini sadar, punya ikatan emosional. Ini kampung halaman saya, ini mesti saya jaga. Nenek moyang saya besar di sini. Dari mulai saya sampai keluarga saya, sampai anak cucu saya, menjaga Pulau Kundur ini insya Allah. Pulau Kundur. Selamat datang di Pulau Kundur Pak Ustaz. Begitu turun tadi dari speed, langsunglah disambut ibu-ibu. Waktu di dalam speed pas kami naik, Bang Hardi Selamat Hud, ini kampung beliau Pulau Kundur, ditunjukkannya video. Ustaz Somad tengok grup ibu-ibu rebana sudah menunggu Ustaz menyanyi. Saya bilang, Bang kita sejam lagi baru sampai. Suruh ibu-ibu itu duduk. Habis lagunya nanti saya bilang. Begitu sampai, disambutlah kelompang. Habis itu bersalam-salaman dari mulai pinggir pelabuhan, salam-salaman. Saya dalam hati saya, sampai berapa lama lagi lah bersalaman. Lalu kami pun dibawa langsung, saya tengok hijau. Orang kalau sudah menyebut nama pulau, bayangan dia adalah tepi laut, air, tak ada tanaman. Datanglah kalian ke Pulau Kundur, semua pokok-pokok kayu. Pokok kundur yang belum nampak aku lagi. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, tinggal di pulau ini indah Pak Ustaz. Pulau ini indah, tanahnya ada, airnya segar, tanamannya luar biasa. Gulai ikannya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kalau mau, datanglah ke Pulau Kundur, nikmati alam dan wisata laut yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah menjaga Pulau Kundur ini sampai hari kiamat insyaallah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Pulau Kundur ini isinya penduduknya, masyarakatnya Melayu. Betul? Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya. Oh tidak semua orang Melayu Pak Ustadz. Ada Minangkabau, ada Batak, ada Mandailing, ada Bugis, ada Banjar. Di mana bumi dipijak, di sinan awak bekodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau sudah kita tinggal di pulau negeri Melayu, apapun sukumu, dimanapun asalmu, saya memang Bugis Pak Ustaz, Bugis sudah jadi Melayu. Saya memang Banjar Pak Ustaz, Banjar Melayu. Saya memang Batak Pak Ustaz. Kapak bukan sembarang kapak, kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak, Batak udah jadi Melayu. Betul? Nenek moyang kita, atuk-atuk kita, berbagai macam suku bangsa datang. Kita diikat dengan 2 ikatan. Ikatan yang pertama, satu bangsa, satu tanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ikatan yang kedua, ikatan hidup sampai mati, ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pulau Kundur ini ada orang Jawa. Pripun kabare? Ape? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Kau orang mana? Aku sebenarnya orang Jawa Pak Ustaz, tapi udah lama di sini, tapi makanya tidak nampak Jawa aku lagi Pak Ustaz. Apapun suku kita, bangsa kita, kita bersaudara. Saudara diambil dari kata sa artinya satu. Udara artinya perut. Saudara, seperut. Jadi kalau kita sudah memanggil saudara-saudara, itu berarti kita sudah berasal dari satu perut.
Ini mengada-ngada aja Ustadz Somad ini. Malah pula kita satu perut. Perut emak Ustadz dengan perut emak kami kan beda. Saya dari perut emak saya, ibu dari perut emak ibu, bapak dari perut emak bapak. Mana pula sama Pak Ustadz? Betul. Tapi kalau diurut ke atas, kita semua berasal dari perut yang sama. Perut siapa? Perut Hawa. Mohon maaf, ada di antara jamaah ini yang tak berasal dari perut Hawa. Berarti dari perut monyet. Ustadz ini banyak anak-anak nih Pak Ustadz. Cakap Ustadz itu tak layak. Bukan saya bercakap begitu. Yang tidak mengakui keturunan Adam dari istri Hawa, berarti dia mengaku cakap Charles Darwin, teori evolusi. Katanya manusia dari... Nggak ada saya bilang gitu. Salatullah Salamullah. Ini tak nampak saya ini. Entah kemana batas. Tadi saya tengok macam orang, rupanya pokok kayu. Jadi biar supaya jelas batasnya, tolong yang handphonenya ada senternya, hidupkan. Yang tak ada senternya, mati lampunya. Biar supaya nampak menyala senternya, hidupkan semua. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ah badri ya Allah. Jangan lama-lama, basah ketiak. Bukan itu alasannya. Lama-lama habis baterai handphone itu, balik ke rumah nanti menelpon laki, abang di mana bang? Tak berbunyi-bunyi. Abang di mana bang? Tak berbunyi. Rupanya itulah alasan dia. Kenapa bang tadi waktu ku telepon tak balas, WA tak menjawab? Angkat tu tak diangkat. Kenapa tak diangkat telepon? Baterai habis mah. Salah siapa? Ustadz Somad. Panjang kali solawat tadi. Solawat apa yang kita baca tadi? Solawat Badar. Kalau saya bertanya, jamaah tolong jangan merasa tertekan, jangan stres, jangan depresi. Karena banyak orang tak mau datang ke pengajian gara-gara Ustadz bertanya, solawat apa tadi? Solawat apa tadi? Ada yang pura-pura tertidur. Kalau saya tausiah, dalam tausiah itu ada macam-macam bertanya, jangan stres, jangan depresi, jangan tertekan. Kenapa? Karena kalau Ustadz Somad itu bertanya, tak usah dijawab, dijawabnya sendiri. Salawat apa yang kita baca tadi? Salawat Badar. Kenapa disebut dengan salat Badar? Karena di dalam salawat itu ada kata Badar. Salatullah, salamullah ala Toha. Toha itu nama Nabi Muhammad. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Wahai Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu untuk menyusahkan, menyulitkanmu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Yasin pun nama dia juga. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ka, engkau wahai Yasin. Siapa dia? Engkau wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Tawassalna bi bismillah. Kami berdoa kepadamu, bertawassul dengan nama engkau ya Allah, melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, mintalah kepada Allah, wa batahu ilaihil wasilah. Bertawassullah kamu. Bertawassul dengan apa? Bertawassul dengan walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
Makanya berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Makanya nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan Asmaul Husna. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdullah, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad. Abdul Wahab itu dia, Buya Abdul Wahab Sinambela. Abdul Somad, tak usahlah jauh-jauh cari ini. Qul huwallahu ahad, Allahus. Tawassalna bi bismillah, setelah bertawassul dengan nama Allah, wabil hadi Rasulillah. Kenapa sholawat ini dibenci oleh Wahabi? Karena mereka melarang bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dalam sholawat itu kita bertawassul wabil hadi Rasulillah. Tidak hanya sekedar dengan Rasulullah, dengan pejuang perang Badar. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil Badri. Ya Allah, sholawat ini dibenci oleh Syiah. Kenapa? Karena mereka membenci sahabat Nabi. Jadi Wahabi dan Syiah ini macam satumpuk tai sapi. Yang sebelahnya Syiah, yang sebelahnya Wahabi. Yang satu tak suka sahabat Nabi, yang satu tak boleh bertawassul dengan Nabi, yang satu mengkafirkan sahabat Nabi. Sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal, insya Allah kita berpegang dengan selawat ini. Santri di pondok pesantren Az-Zahra tahfiz Quran setiap subuh membaca selawat. Ibu-ibu yang hamil supaya anaknya tenang, bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan syuhada Badar, bertawassul dengan Asmaul Husna sambil mengelus perut. Salatullah, salamullah. Anaknya tenang. Kenapa anaknya tenang? Karena ibunya tenang. Kalau anaknya tenang, kalau ibunya tenang, hatinya tenang karena selawat, anaknya cerdas. Kalau ibunya tenang dengan selawat, anaknya sehat. Mudah-mudahan segera mengandung insya Allah. Amin ya Rabbal. Ustaz Somad, doakan saya punya anak Pak Ustaz. Udah 40 tahun umur saya Pak Ustaz, belum ada anak. Kenapa begitu? Belum nikah Pak Ustaz. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh dipertemukan dengan jodoh yang baik. Banyak juga yang belum dibagikan. Bertawassul kepada Allah dengan Asmaul Husna, dengan Rasulullah, dengan syuhada Badar, lalu kemudian mintalah dengan sholawat. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan perkenankan. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kenapa tak kabul-kabul juga Pak Ustadz? Allah ingin melihat sujudmu lebih lama. Allah ingin melihat suaramu merintih. Allah ingin melihat kau bangun tengah malam. Allah ingin memberikan yang terbaik. Ada orang mendekat dengan Allah dengan ibadah, tapi ada orang yang dibuat Allah susah supaya dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mendekat di Pulau Kundur ini dengan Allah. Kenapa? Karena kebun kelapanya luas. Amin. Karena ternak sapi kambingnya banyak. Tapi ada orang yang dekat dengan Allah. Waktu di darat dia tak dekat dengan Allah. Aku tak perlu dengan Tuhan. Kenapa? Kebunku luas, kambingku banyak. Tapi begitu dia di tengah laut, mesin kapalnya mati, dipukul ombak, dihempas gelombang, ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk, ke samping tak bertali. Disitulah dia merasa dekat dengan Allah. Selamatkan aku ya Allah. Jangan sampai biniku diambil mantannya dulu. Takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mendekat kepada Allah, ada yang dekat dengan Allah dengan hartanya, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid, haji, umrah. Tapi ada yang dekat dengan Allah dengan berbagai macam ujian yang datang bertubi. Sesungguhnya itu cara Allah supaya sujudmu lebih lama.
Orang kalau ujian hidupnya sulit, susah, payah, itu sujudnya lama sekali. Subhana rabbiyal a'la. Ya Allah. Tapi kalau pas hidupnya senang, tuk 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 tuk. Betul, Bu? Oh, betul kata orang nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang merasa sakit kepala, kepanasan, berkunang-kunang, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Hai, Pak supir ambulan. Hidupkan mesin sekarang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal. Nanti kalau ada orang yang membid'ahkan halal bihalal, bid'ah maulid Nabi, bid'ah Isra Mi'raj, bid'ah nuzul Quran, bid'ah melepas jamaah haji, bid'ah melambut jamaah haji, bid'ah haul, tak usah dilawan, tak usah ajak debat, tak usah berkelahi. Terus Pak Ustadz gimana? Buat aja. Maulid bid'ah, buat banyak-banyak. Isra Mi'raj bid'ah, buat banyak-banyak. Halal bihalal bid'ah, buat ramai-ramai. Ini tergantung kuat-kuatan suara aja sebetulnya. Bina, bina, buat terus tiap hari sampai bina, bina, bina. Aku capek, aku udah mati. Tak usah dilawan, tak usah pakai dalil. Nah, kan ketahuan Ustaz Somad tak punya dalil. Sudah saya tulis tentang Maulid, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Hari Besar Islam, tentang haul. Sudah tuntas semua saya tulis di buku 37 Masalah Populer dengan dalil-dalilnya. Kenapa 37 Pak Ustaz? Karena waktu menulis buku itu umur saya 37. Umur Ustaz sekarang berapa? Ya tahu sendiri lah, macam 27 kan. Umur ini bukan masalah angka, umur ini masalah rasa. Betul? Banyak malam ini bapak-bapak yang sudah tua, tapi kenapa dia datang? Kenapa dia pakai sepeda motor padahal angin kencang? Kenapa dia datang padahal malam-malam? Dia tidak pernah merasa tua, dia selalu merasa muda, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Berapa banyak anak muda casingnya muda, signalnya tua. Apa buktinya? Tak pernah ke masjid. Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid kulewati terus. Malam ini alhamdulillah anak mudanya ada, orang tuanya ada. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal. Inti daripada halal bihalal itu adalah silaturahim. Kalau tidak ada halal bihalal malam ini, tak jumpa saya dengan Bapak Dr. Aunur Rafiq, Bupati Kabupaten Karimun, yang disebut orang dari Sabang sampai Papua sampai Makkah setiap malam Ramadan, semua kabupaten cuman satu yang disebut, Allahumma innaka afuwun karimun. Mana ada orang nyebut Allahumma innaka afuwun kamparun? Tak ada. Mana pernah ada orang berdoa Allahumma innaka afuwun batamun? Tak ada. Allahumma innaka afuwun karimun. Makanya kalau ada orang bertanya, kau dari mana? Aku dari kabupaten yang kau sebut selama 30 malam di bulan Ramadan. Coba sebutkan apa-apa. Nggak tahu kau kan? Tak tahu kan? Allahumma innaka afuwun karimun. Karim artinya dermawan. Karim artinya suka berbagi. Karim artinya orang yang mengalir infak sodakohnya seperti karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Dan saya tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar membaca, saya sudah mengalami sendiri. Orang Kabupaten Karimun ini memang orangnya baik-baik, mengalir semua pemberiannya. Dari mana Ustaz tahu? Itu tengok kuihnya mengalir. Buah metoa, buah metoa ini bukan dekat dari Papua, bisa sampai kemari, mengalir semua. Nah, Ustaz Somad bilang banyak kuih, banyak buah metoa. Kami tengok dari sini tak ada Ustaz makan, nggak ada yang mempersilakan. Ada dipersilakan tadi, cuman segan kita. Saya terus terang kalau dalam acara itu memang tak saya makan makanan itu. Kenapa? Karena saya tahu kamera itu menyala. Saya kan jaga image juga. Coba kalau saya putih dari tadi, rupanya orang tuh live TikTok. Perhatikan Ustaz Somad, mengunyah aja dari tadi kan. Tengok.
Kalau ada yang tadi live TikTok, komen orang, pantasan Ustaz Somad itu kurus ya, rupanya dia orangnya nggak suka makan. Dia nggak tahu Ustaz itu jaga image. Mudah-mudahan sebagaimana kita menjaga diri kita di hadapan manusia, begitu juga lah kita menjaga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini Pak Bupati di tengah kesibukannya hadir bersama kita. Mudah-mudahan Bapak beserta Ibu, beserta kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala, tak ada kepala, semuanya selalu istiqomah insyaallah. Bapak Kajari, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Karimun hadir. Bapak Kapolres, Bapak Dandim di tengah kesibukan tak datang, tapi ada yang mewakili. Bapak Gubernur mengirimkan wakilnya. Ketua Majelis Ulama Indonesia hadir. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama hadir. Ustaz Somad ini yang disebutnya hanya yang ada jabatan-jabatan aja. Kami ini Pak Ustadz, memangnya kami ini tak mulia? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.